Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support dari AGD 118 bersama saya Risma. Kita akan membahas materi sindrom koroner akut. Materi ini penting sebagai bahan belajar bagi peserta untuk persiapan praktek dan evaluasi pada akhir kursus ini. Berikut ini tujuan materi adalah: pertama, menjelaskan tanda dan gejala pasien dengan sindroma koroner akut. Dua, menjelaskan patofisiologi SKA. Dan yang ketiga, menjelaskan penata laksanaan pasien dengan SKA. Berikut ini mengenai skenario. Anda bekerja di IGD, rumah sakit tipe C, dengan 1 dokter umum dan 3 perawat. Menerima seorang pasien usia 53 tahun dengan keadaan umum sadar, gelisah, mengeluh nyeri dada, seperti tertusuk, tampak pucat, kulit basah, sesak nafas diantar oleh keluarga, riwayat pasien hipertensi. Ada 2 masalah yang harus Bapak Ibu tangani. Yang pertama adalah prioritas penanganan, dan yang kedua, bagaimana cara Anda menilai dan mengatasi masalah pasien SKA. Definisi SKA atau sindrom koroner akut adalah kondisi atau gejala yang tiba-tiba muncul karena berkurangnya aliran darah ke jantung. Kondisi tersebut termasuk serangan jantung dan unstable angina. Tanda dan gejala yang pertama, provocation. Artinya, Bapak Ibu harus menanyakan apa riwayat dari pasien sindrom koroner akut. Yang kedua, quality. Artinya, jika pasien datang ke Bapak Ibu dengan kondisi mengeluh nyeri dada, maka yang ditanyakan adalah nyeri dada hilang timbul atau tidak. Berapa lama nyeri dada yang dirasakan dari akhir pasiennya sehat. Apakah reda dengan obat atau reda dengan istirahat. Yang ketiga, radiation atau region. Artinya, jika Bapak Ibu menemukan pasien SKA, maka harus ditanyakan dan dilihat kira-kira penyebaran dari nyeri dadanya seperti apa. Yang keempat, severity. Jika pasien SKA Bapak Ibu temukan, maka yang harus ditanyakan berikutnya adalah tingkat nyeri dadanya dari skor atau nilai 1 sampai dengan 10. Jika semakin naik nilainya, maka nyeri dadanya harus segera ditangani. Dan yang kelima adalah timing atau durasi. Dari awal atau dari akhir pasien dinyatakan sehat sampai dengan pasiennya datang di emergensi atau di ruang IGD. Berikut mengenai tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung atau pasien SKA. Bisa dimulai di belakang tulang dada, menjalar atau menyebar ke leher, kemudian menyebar ke bahu, menyebar ke rahang, menyebar ke ulu hati seperti sakit mah, bahkan sampai menembus tulang belakang atau punggung. Berikut adalah mengenai patofisiologinya. Sesuai dengan masalah yang ada di pembuluh darah koroner, maka Bapak Ibu harus memahami anatomi dari pembuluh darah koroner atau arteri koroner. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa jika dikatakan normal, maka pembuluh darah koroner tersebut bersih, tidak ada plak atau aterosklerosis, sehingga aliran darah ke otot jantung akan semakin baik atau bagus. Tetapi jika permasalahannya sudah ada, artinya dalam pembuluh darah koroner sudah ada sumbatan, ada plak atau aterosklerosis, maka muncullah
kekurangan oksigen di otot jantung atau yang nanti bisa menjadi iskemik. Dan apabila tidak tertangani dengan segera, maka pembuluh darah koroner atau arteri koroner akan tersumbat total sehingga otot jantung tidak sama sekali mendapatkan oksigen atau yang kita sebut dengan infark. Cara mendiagnosa pasien sindrom koroner akut dengan cepat ada 3. Yang pertama, timbul gejala klinis dan riwayat. Kedua, pemeriksaan laboratorium, enzim jantung, CKMB atau troponin T, dan elektrolit. Dan yang ketiga, pemeriksaan EKG. Gambaran EKG jika Bapak Ibu mendiagnosa sindrom koroner akut, maka yang kita lihat adalah daerah segmen ST. Dikatakan segmen ST normal, maka Bapak Ibu bisa lihat gambar paling atas kiri dari posisi Bapak Ibu tentunya. Ada gelombang P, ada gelombang kompleks URS, kemudian ada segmen ST. Nah, jika segmen ST garis lurus atau isoelektrik, maka dikatakan normal EKG. Tetapi jika Bapak Ibu bisa lihat di gambar kanan atas dari posisi Bapak Ibu, segmen ST-nya turun. Bapak Ibu bisa lihat ya, jadi segmen ST-nya turun, maka kondisi ini disebut non-STEMI atau ST depresi. Dicurigai bahwa pasiennya iskemik. Dan Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri bawah bahwa terlihat segmen ST-nya naik atau kita sebut dengan STEMI atau ST elevasi. Dan gambar yang paling kanan bawah, Bapak Ibu bisa lihat selain segmen ST, bisa juga melihat adanya T inverted, T yang terbalik. Jika ada STEMI dan ada T inverted atau T yang terbalik, ditambah satu lagi kondisi Q patologis, artinya turunnya gelombang Q sepertiga melebihi gelombang R, maka didiagnosis atau dicurigai terjadinya infark. Penata laksanaan awal yang harus segera Bapak Ibu berikan terhadap pasien sindrom koroner akut adalah oksigen. Tidak digunakan pada pasien stabil dan tentunya Bapak Ibu harus memasang puls oximetri untuk melihat saturasi oksigen. Yang kedua, segera untuk merekam EKG atau elektrokardiografi atau elektrokardiogram di 10 menit pertama untuk mendiagnosis apakah pasiennya sindrom koroner akut. Dan yang ketiga adalah tes diagnostik. Bisa dilakukan laboratorium, ambil enzim jantung, CKMB, dan troponin T, dan juga elektrolit, serta radiologi. Dan yang keempat adalah tangani, berikan terapinya. Yang pertama aspirin. Untuk memberikan aspirin, Bapak Ibu harus menanyakan ke pasiennya, apakah ada riwayat MAH dan perdarahan. Jika ada riwayat sakit MAH, maka boleh diberikan obat MAH atau obat lambungnya. Dan jika memang ada perdarahan yang diderita oleh pasien dicurigai SKA, maka harus segera kolaborasi. Untuk dosis aspirin dimulai dari 160 sampai 325 mg dikunyah. Berikutnya kita berikan nitrogliserin atau nitrat. Tetapi dalam pemberian nitrat harus
dinilai atau diperiksa untuk tekanan darahnya, terutama sistolik. Jika sistoliknya lebih dari 100 mm Hg, maka boleh diberikan nitrat atau nitrogliserin dengan dosis 5 mg sublingual dan bisa diulang 3 kali pemberian. Dan yang ketiga atau berikutnya, pemberian morfin atau analgetik. Pemberian morfin atau analgetik ini maka harus menyesuaikan protap atau protokol dari masing-masing rumah sakit atau pelayanan kesehatan tempat Bapak Ibu bekerja. Dan tentunya hati-hati kontraindikasinya dari masing-masing pemberian obat yang kita berikan ke pasien sindrom koroner akut. Berikutnya adalah mengenai gambaran atau hasil rekaman EKG pasien dengan dicurigai atau didiagnosis sindrom koroner akut. Kalau Bapak Ibu sudah mempelajari EKG normal, tentunya sudah ada penjelasan mengenai gambar berikut ini. Jadi ini mengenai lokasi dari sumbatan di pembuluh darah koroner. Tetapi Bapak Ibu memang harus menghafal atau memahami di-lead yang berpasangan. Baik, kita lihat di lead 1, AVL, V5, dan V6. Jika Bapak Ibu menemukan permasalahan STEMI atau non-STEMI di minimal 2 di lead yang berpasangan, maka kita curigai adanya STEMI atau infark pada pasien. Dan 1 AVL V5 V6 ini adalah daerah lateral menuju posterior jantung. Yang tersumbat kira-kira adalah left circumflex. Berikutnya untuk lead yang berpasangannya 2, lead 2, lead 3, dan lead AVF. Jika ada 3 STEMI di lead 2, lead 3 AVF atau 2 dari lead yang berpasangan, baik STEMI atau non-STEMI, maka bermakna bahwa ada iskemik atau infark. 2, 3 AVF ini adalah daerah inferior. Yang tersumbat adalah right coronary artery. Dan yang terakhir adalah lead yang berpasangan lead V1, V2, V3, dan V4. Jika ada 2 atau komplit ada STEMI maupun non-STEMI, maka bermakna bahwa terjadi infark ataupun iskemik. Dan biasanya kita bisa lihat dikatakan STEMI atau non-STEMI, STEMI naik 2 kotak kecil, itu bermakna, atau non-STEMI turun 2 kotak kecil, itu juga bermakna. Untuk lebih jelasnya lagi, ini kita lihat anatominya ya Bapak Ibu. Jadi dilihat dari gambar yang paling atas itu adalah aorta yang berwarna merah. Kemudian di bawah, di bagian kanan pasien ya Bapak Ibu, itu ada right coronary artery. Jadi memang sangat besar posisi dari atau gambar dari pembuluh darah koroner atau arteri koroner. Dan yang paling kiri ini karena daerahnya luas maka terbagi menjadi 2. Untuk kiri menuju lateral dan belakang jantung kita sebut dengan LCX atau left circumflex artery. Dan yang di bawah posisinya di kiri depan bawah jantung ini kita sebut dengan LAD atau left anterior descending coronary artery.
Nah, dengan kita melihat atau menghafal atau memahami dari anatomi jantung, khususnya pembuluh darah koroner, akan sangat mudah Bapak Ibu untuk menentukan dari arah atau lokasi terjadinya STEMI atau non-STEMI atau permasalahan di pembuluh darah koroner. Nah, di akhir dari materi ini, Bapak Ibu bisa melihat kembali skenarionya. Diharapkan setelah Bapak Ibu mempelajari materi sindrom koroner akut, maka akan bisa menangani pasien sindrom koroner akut. Anda bekerja di IGD Rumah Sakit tipe C dengan 1 dokter umum dan 3 perawat. Menerima seorang pasien usia 53 tahun dengan keadaan umum sadar, gelisah, mengeluh nyeri di dada seperti tertusuk, tampak pucat, kulit basah, sesak nafas diantar oleh keluarga. Riwayat pasiennya adalah hipertensi. Permasalahannya dua yang terjadi pada pasien sindrom koroner akut ini dan harus segera ditangani oleh Bapak Ibu tentunya atau petugas yang pertama kali mendapatkan pasien SKA. Pertama, prioritas penanganannya, maka Bapak Ibu tetap ritmenya adalah primary survey. Artinya 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Kemudian RW yang harus segera Bapak Ibu nilai, kemudian breathing yang harus Bapak Ibu nilai, dan sirkulasi yang harus Bapak Ibu nilai. Dan tentunya harus dianamnesa dengan PQRST-nya seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kalau memang dengan anamnesa PQRST, Bapak Ibu sudah menentukan bahwa diagnosisnya adalah sindrom koroner akut, maka segera untuk rekam EKG-nya dan cari kira-kira ada STEMI atau non-STEMI. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memberikan penanganan awal, tentunya untuk pengobatan aspirin, nitrogliserin, morfin, ataupun obat yang memang menjadi protokol atau SOP di tempat Bapak Ibu bekerja. Berikutnya adalah jika Bapak Ibu sudah anamnesa, sudah rekam EKG, jangan lupa juga untuk mengambil darah supaya mendapatkan hasil dari enzimnya. Jadi ambil darah, kemudian untuk pemeriksaan enzim jantung, CKMB, dan troponin T, serta elektrolit. Kesimpulan dari materi sindrom koroner akut, yang pertama, SK harus segera dikenali, dicurigai tinggi, dan ditangani. Yang kedua, penanganan SKA yang tepat dapat mencegah terjadinya henti jantung atau cardiac arrest. Dan yang ketiga, 2 jam pertama sejak timbul gejala merupakan golden hours penanganan sindrom koroner akut. Baik Bapak Ibu, sebelum saya meneruskan materi selanjutnya, mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa Bapak Ibu pahami. Demikian pembahasan materi sindrom koroner akut. Saya yakin semua peserta sudah jelas. Namun apabila ada pertanyaan dan ingin diskusi lebih lanjut, dapat berinteraksi dengan para instruktur nanti saat bertatap muka. Kami mengajak peserta untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Silakan hubungi marketing AGD 118, bisa juga melalui email atau kunjungi website dan alamat berikut ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.